Pinjol ilegal bakal teror korbannya pakai cara ini. Nah, sebelum kita bahas tentang hal itu, saya mau kasih tahu dulu buat yang masih awam. Jadi sebenarnya pinjol di Indonesia itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang sudah resmi OJK dan ada yang masih ilegal. Dan biasa disebut pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal inilah yang tidak terdaftar di OJK. Bahkan bunganya bisa melebihi aturan dari OJK. Soalnya namanya saja sudah ilegal, jadi mereka ngambil bunga seenaknya. Kalau yang sudah terdaftar di OJK, itu sudah diatur sama OJK bagaimana cara penagihannya, bagaimana bunga maksimalnya itu sudah diatur semua. Dan gak boleh ada cara-cara kasar. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu ya apa itu pinjol ilegal. Nah, sekarang saya akan beritahu jebakan-jebakan dari pinjol ilegal ini. Jebakan dari pinjaman online ilegal masih banyak menghantui masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi masyarakat serta mudahnya mereka tergiur dengan iming-iming yang menjanjikan. Ada dua ciri yang khas dari pinjol ilegal ini. Yang pertama, pinjol ilegal akan menggunakan dan menyebarkan data pribadi nasabahnya. Kedua, pinjol ilegal juga melakukan penagihan dengan model teror, intimidasi, dan menerapkan biaya bunga yang tinggi. Otoritas Jasa Keuangan juga mencirikan pinjol sebagai perusahaan lending yang melakukan bisnis di Indonesia, tetapi tidak melalui izin. Mereka pinjol ilegal bisa menerapkan bunga 1-2% per hari. Sedangkan aturan dari OJK itu yang saya tahu 0,4% per hari. Selain itu, pinjol ilegal juga melakukan penagihan pinjaman secara kasar disertai ancaman. Pinjol ilegal juga biasanya meminta akses data pribadi secara berlebihan. OJK menjelaskan, pelaku pinjol ilegal ini rata-rata sulit dideteksi. Berdasarkan penelusurannya, mulai dari server, sistem elektronik, dan aplikasi dari pinjol ilegal, biasanya berada di luar negeri. Pinjol ilegal biasanya menawarkan pinjaman melalui pesan pribadi atau SMS ya teman-teman. Berbeda dengan pinjol yang memiliki izin OJK, tidak diperkenankan melakukan penawaran melalui aplikasi pesan ataupun SMS, WhatsApp gitu-gitu nggak bakal ada. Paling kalau pinjol sudah resmi OJK itu ya ngiklan di YouTube, ngiklan di mana gitu ya, biasanya sih gitu. Untuk meminimalisir atau menghindari kejadian hal tersebut ya teman-teman, yang perlu diperhatikan sebelum memanfaatkan pinjol, yang pertama, pinjaman dilakukan ketika dalam keadaan mendesak saja ya, jangan pinjam online jika nggak butuh duit, nggak butuh-butuh amat gitu, nggak perlu ya. Kalaupun teman-teman memang butuh duit dan usahakan uangnya digunakan untuk yang produktif, misalkan modal usaha atau semacamnya ya. Dan jangan lupa teman-teman itu ukur kemampuan ya, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman itu. Karena layanan pinjaman online itu kan bukan gratis ya, tapi itu memang kita pinjam lalu mengembalikan. Kalau nggak diukur ya kalian bakal ya gitulah, banyak kasus-kasus yang bunuh diri karena pinjol. Itu sebenarnya disebabkan beberapa faktor ya, bukan karena salah pinjolnya, itu bukan menurut saya. Tapi ya karena pertimbangan awalnya itu seperti apa, udah bener apa belum untuk mengambil keputusan. Sesuai kemampuan nggak? Gaji 1 juta per bulan tapi pinjam 10 juta dengan tenor 3 bulan. Ini kan nggak masuk akal. Gimana nggak mau bunuh diri? Gimana nggak mau stres gitu ya teman-teman? Selanjutnya teman-teman bisa cek terlebih dahulu pinjol yang teman-teman gunakan di situs ojk.go.id. Untuk mengetahui pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Tips selanjutnya, jangan terima tawaran pinjol atau pinjaman online melalui SMS. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui, untuk pinjol yang berizin OJK, data pribadi yang diizinkan untuk diakses adalah kamera, mikrofon, dan location. Jika yang diminta lebih dari itu, maka bisa dipastikan pinjol ilegal. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga teman-teman jadi lebih hati-hati lagi dalam memilih pinjaman online. Jika tidak butuh-butuh amat, jangan pinjam ya teman-teman. Kalaupun memang butuh, jangan lupa teman-teman filter terlebih dahulu kalau memilih pinjaman online seperti yang sudah saya jelaskan di video ini. Terima kasih yang udah support channel ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.